Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih bisa bertatap maya ya dalam pembelajaran kimia. Mungkin bisa di-mute dulu. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran diberi kemudahan kelancaran dari awal sampai akhir. Silakan ketua kelasnya memimpin. Baik, Bu. Mari teman-teman berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu Ika mengingatkan untuk mengisi presensi di Google Form. Yang linknya sudah Bu Ika bagikan di Classroom. Di chat room ini juga Bu Ika sudah bagikan. Silakan mengisi presensi terlebih dahulu. Bagi yang belum ya. Baik, Bu. Permainan tadi ada gambar kembang api ya. Itu bukan mercon loh ya, kembang api. Dilihat dari waktu bereaksinya, kembang api itu cepat atau lambat? Cepat, Bu. Reaksi cepat. Selain kembang api, contoh reaksi yang berlangsung cepat apa lagi? Pembakaran bensin. Ya, kita menyebutnya premium ya. Kalau sekarang kan bensin itu mau premium, mau pertamax, mau pertalit namanya bensin. Tapi sekarang kita menyebutnya dengan istilah yang lebih kekinian ya, premium, pertalit ataupun pertamax. Bensin itu kalau Bapak Ibu kita isi bensin dulu, padahal yang diisi sekarang adalah pertalit atau pertamax seperti itu. Baik, memang pembakaran bahan bakar minyak itu termasuk reaksi yang berlangsung cepat. Kemudian ada gambar juga tadi wajan atau panci berkarat. Termasuk reaksi cepat atau lambat? Lambat. Reaksi lambat. Selain perkaratan, reaksi lambat lainnya apa? Proses Pelapukan, oke, masuk. Apalagi tadi saya dengar sisi apa? Proses fermentasi. Oh iya, ya pelapukan, fermentasi itu termasuk contoh reaksi yang berlangsung lambat. Nah, kenapa sih ada reaksi yang berlangsung cepat, ada reaksi yang berlangsung lambat? Kenapa enggak sama aja? Nah, ini nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Gambar apa ini? Roti. Pagi-pagi kok ngasih gambar roti sih? Jadi yang belum sarapan jadi semakin lapar ya. Baik. Roti adalah salah satu produk yang nantinya akan sering kalian praktekkan. Apalagi roti di pengolahan hasil pertanian itu masuk ke dalam salah satu klaster ujian kompetensi kejuruan. Di mana ketika nanti kalian sampai kelulusan itu harus mengikuti 6 ujian klaster kejuruan. Nah, kalau sudah 6 itu nanti baru dapat
Nanti kalian akan mendapatkan sertifikat berlabel Garuda, di mana berlogo Garuda, di mana itu nanti akan sangat berperan ketika kalian melamar pekerjaan, terutama yang ada kaitannya. Nanti di halaman depannya itu kan ada identitas, jangan lupa diisi dulu ya, kelompok, kemudian nama anggotanya. Nah, nanti untuk mengisi pertanyaan-pertanyaannya dan berdiskusi, supaya Bu Ika bisa menilai keaktifan kalian, nanti ada perbedaan warna pada pengisian LKPD. Entah siapapun nanti urutannya, anggota yang pertama menggunakan font merah, anggota yang kedua menggunakan font kuning, anggota yang ketiga menggunakan font biru, yang anggota keempat menggunakan font hijau. Jadi nanti dari 4 anggota itu memiliki warna-warna yang berbeda, supaya Bu Ika bisa menang. Oke, Vera, baik. Ya, anggotanya Vera nanti langsung di yang kedua. Kelompok ketiga? Saya, Bu. Siapa ini yang bersuara ini? Suaranya. Oh, Umi. Anggotanya sudah masuk semua, Mi? Sudah, Bu. Sudah bergabung semuanya? Sudah. Oh, baik, sudah masuk. Yang kelompok keempat? Saya, Bu. Siapa ini? Ya, Yanti. Anggotanya sudah masuk semua? Iya, Bu, belum masuk. Yo. Nyambung nggak ya? Proses, Yo, Bu, sudah masuk, yo? proses, Bu, masih loading proses, ini. Yan. Baik, baik. Ditunggu. Tunggu ya. Ya, silakan Vera. Langsung hasilnya sih, Bu. Hasil kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Pada pembuatan roti, penggunaan prover pada saat fermentasi roti akan mengalami lebih cepat mencapai ukuran maksimal, yaitu 2 kali dari ukuran mula-mula. Diintegrasikan dengan laju reaksi, semakin tinggi suhu, maka reaksi akan semakin cepat terjadi. Baik. Penyampaian dari kelompok 2 yang diwakili Vera terdengar jelas? Jelas, Bu. Nah, dari kelompok lain, silakan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Saya, Bu, mau bertanya. Siapa ini? Oh, Fajar Nur Majid. Ya, silakan. Kalau tidak punya prover, bagaimana untuk menaikkan suhu pada fermentasi? Kalau tidak memiliki prover, bagaimana cara apa tadi? Menaikkan suhu pada fermentasi. Oh ya. Kelompok 2 bisa mendengar pertanyaan dari Fajar? Bisa, Bu. Bisa. Nah, ini siapa yang mau menjawab ini? Saya, Bu. Siapa ini? Saya, Bu. Sally. Oh iya ya, Sally ya. Silakan, Sally. Kita dapat menutup roti dengan kain atau plastik pada saat fermentasi, sehingga lebih menaikkan suhu di sekitar roti daripada roti dibiarkan terbuka dalam suhu ruangan biasa. Majid, bisa mendengar suaranya Sally? Jawabannya Sally? Bisa, Bu. Ya, bisa. Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah ya? Nah, dari hasil diskusi dan hasil diskusi kelompok kecil dan diskusi dalam satu kelas ini, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau mulai menyampaikan hasil simpulannya? Saya, Bu. Ya? Siapa ini? Misbah ya? Ya, silakan. Faktor laju reaksi ada 4, Bu. Faktor laju reaksi ada 4. Sebentar, sambil saya.
Apa saja? 1. Konsentrasi. Satu konsentrasi, dua luas permukaan, tiga suhu, empat katalis. Suhu dan katalis ya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada konsentrasi, kemudian luas permukaan, suhu, dan yang terakhir apa? Katalis. Katalis. Nah, kita bersama-sama lagi. Konsentrasi. Luas Permukaan, tiga suhu, empat katalis. Ya, baik. Semoga ketika sudah mempelajari faktor-faktor laju reaksi ini, kalau nanti ada penugasan lagi, karena pembuatan roti itu akan selalu diulang-ulang karena masuk ke ujian klaster, tidak ada lagi roti yang bantah, tidak ada lagi roti yang tidak mau mengembang. Seperti itu ya. Nah, dari faktor laju reaksi yang secara umum dan berkaitan dengan pembuatan roti kita, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bisa dipahami ya. Berarti nanti kalau roti lagi jadi bagus, mengembang sempurna, jangan lupa Bu Ika di selanjutnya untuk penilaian sikap Bu Ika sudah masuk, untuk penilaian keterampilan nanti Bu Ika menilai dari LKPD dan dari diskusi, jadi nanti yang berbicara tetap akan ada poin khususnya. Selanjutnya kita masuk ke penilaian kognitif, ada link di Google Formulir, ada soal-soal di Google Formulir, linknya Bu Ika bagikan sudah di Classroom dan di chat room ini, di chat room pertemuan kita ini. Coba diakses dulu. Dibaca dengan teliti. Nah, sudah ada yang submit ini. Bagas sudah selesai, guys. Oh, sudah di-submit ini. Bagas memang TOP kalau mengerjakan cepat. Yang submit, ya, Bu Ika menunggu lagi, tinggal 5. Ya, jangan salah mengisi identitasnya. 2 lagi yang submit. Ya, tinggal 2 lagi. Yanti dan Umi, tinggal Yanti dan Umi. Yang lain sudah submit semua. Ya, sudah. 15 orang sudah submit semua. Terima kasih. Bu Ika minta kalian nanti mengisi refleksi ini. Refleksi ini adalah diisi sesuai dengan kondisi kalian, sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Kalian nyaman nggak sih di pelajaran ini? Kalian bisa memahami tidak? Bagaimana dengan suaranya Bu Ika, jelas atau tidak? Apakah Bu Ika menjelaskannya terlalu cepat atau terlalu lambat? Nanti semua diisikan di link refleksi ini ya. Kalau Bu Ika minta satu persatu untuk ngomong, nanti ada yang nggak enak, ada yang nggak mau menyampaikan. Jadi menyampaikannya lewat link form saja, refleksi. Dari refleksi ini untuk Bu Ika gunakan sebagai acuan perbaikan Bu Ika untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan masuk bab baru, yaitu bab koloid. Untuk sumber belajarnya koloid sudah atau modulnya sudah Bu Ika unggah lagi di Classroom. Harapannya Bu Ika kalian sudah bisa membaca dulu nanti untuk pertemuan berikutnya supaya lebih. Teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Wawan, terima kasih semuanya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat di masa pandemi, jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya supaya imun kita tetap kuat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.